Wahidiyah merupakan metode atau cara dalam menjalankan revolusi mental melalui penerapan ajaran Wahidiyah dan pengamalan sholawat Wahidiyah. Bagi bangsa Indonesia, revolusi mental yang dijalankan harus berbasis pada Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini sejalan dengan ajaran Wahidiyah, yaitu lillah billah. Secara spesifik, revolusi mental yang kita jalankan ini adalah merupakan bentuk penerapan dari ajaran Wahidiyah dan pengamalan sholawat Wahidiyah. Revolusi mental dapat berupa revolusi diri atau muhasabatun nafsi untuk membentuk 4 sifat utama seperti yang telah diteladankan oleh beliau Rasulullah, yaitu sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Kira-kira pokok-pokoknya itu nanti kita pertajam, kita perluas dalam diskusi. Mari kita ikuti pemateri yang kedua yang telah dibagikan kepada para peserta semuanya, yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Muhammad Nafi, Magister Syariah. Kepada beliau kami silahkan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzul khuluqin azim. Fashfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wa'ngzur ilayya sayyidi binadrah musilatin bil hadratil aliyah. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Kiai Haji Ibnu Alwan, Ketua Majelis Tahkim Pusat, Bapak Kiai Haji Muhammad Luhan Sanusi, Ketua Umum, Penyersrat Wahidiyah Pusat, para kiai dan ibu nyai yang duduk di Majelis Tahkim, juga di Dewan Pimpinan di semua tingkatan. Hadirin hadirat yang saya muliakan, Muqassim wal Auqaf, Bapak Ustaz Muhammad Badri yang saya taati. Alhamdulillah, pada Mujahadah Kubro
Rajab ini kita bersama-sama menyisihkan waktu untuk melaksanakan kegiatan Syarasya Nasional bisa bermuwajahah di majlis yang penuh barokah ini dengan tidak ada halangan suatu apapun. Mari nikmat yang luar biasa ini kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam yang seketat-ketatnya juga sebanyak-banyaknya mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dihaturkan ke pangkuan junjungan kita, jantung hati kita, kekasih kita, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan juga mudah-mudahan selalu dihaturkan khususnya ke pangkuan beliau hurbi hadza zaman dan juga kepada para akwan, para auliaillah radhiyallahu ta'ala anhum. Hadirin hadirat yang saya hormati, mudah-mudahan beliau yang saya sebut di atas tadi betul-betul selalu memberikan syafaat tarbiyah nazrah, jangkungan doa restunya kepada kita bersama, sehingga kita di dalam berkhidmat, di dalam perjuangan kesadaran fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ini diberi kemampuan dan kemudahan untuk melaksanakannya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya hormati, saat ini sangat terkesima sekali melihat semangat, kekompakan para pengurus Penyarsat Wahidiyah cabang wilayah dan pusat di forum ini. Beda dengan kemarin ketika saya ikut menghadiri pertemuan atau rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Badan Infak. Dari 126 yang terundang ini alhamdulillah 10 yang hadir kemarin. Beda sekali yang kemarin dengan melihat saat ini. Jadi dalam tulisan ini sangat singkat juga sangat sederhana. Ini hanya sebagai muhasabah untuk mengevaluasi, meneliti kita sebagai penyiar sholawat wahidiyah.
karena penyiar salawat Wahidiyah ini adalah satu-satunya lembaga yang diberi amanah oleh beliau mu'alif radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah untuk mewujudkan tujuan perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Gambaran dari terlaksananya perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ini yang pertama adalah kenyamanan dalam menerapkan ideologi yang diyakini dalam masyarakat. Yang kedua, terjaminnya keamanan dalam melangsungkan dan melestarikan kehidupan. Yang ketiga, terwujudnya generasi yang cerdas, yang mampu menerangi gulitanya kehidupan. Yang keempat, posisi harga diri manusia ada pada puncaknya di atas segala ciptaan yang ada. Yang kelima, kesejahteraan masyarakat terwujud sebagai sarana menuju kehidupan kelak. Ini menurut penulis gambaran terrealisasinya tujuan perjuangan hafizallah wa rasulih SAW. Namun kenyataan kondisi masyarakat saat ini, khususnya bangsa Indonesia yang terkenal bangsa teramah di muka bumi, ini ada baiknya kita menyimak kembali dawuh beliau mu'alif radhiyallahu anhu. Dawuh beliau, oleh karena bangsa Indonesia sebagian besar, terutama mereka yang berkompeten, masih dijajah oleh imperialis nafsu yang ganas, menjadi keadaannya seperti yang kita alami sekarang ini. Dekadensi moral, penyelewengan, korupsi dan penyalahgunaan makin menjadi-jadi, tumbuh di berbagai bidang. Ini dawuh beliau disampaikan dalam pengajian minggu pagi di gedung loh pada waktu itu. Jadi telah nyata kerusakan mental umat khususnya bangsa Indonesia. Kemudian beliau mu'alif ditugaskan oleh Allah untuk berjuang memperbaiki mental umat. Dawuh beliau, jadi tegasnya saya ditugaskan. Ini juga ada di wasiat 9 Mei. Adapun tugas yang diemban adalah berjuang memperbaiki mental masyarakat lewat jalan batinnya. Saya mengambil di buku sejarah Wahidiyah. Dawuh beliau lagi, saya usaha bermacam-macam, tapi yang terakhir saya menyusun sholawat. Ini inti dari perjuangan Wahidiyah adalah perjuangan memperbaiki mental masyarakat. Hal ini dapat kita pahami melalui pernyataan beliau mu'alif di atas, bahwa beliau diberi tugas untuk memperbaiki mental masyarakat melalui batinnya, dan alat yang dipakai adalah sholawat Wahidiyah. Waktu mengamalkan
ini relatif singkat dibandingkan dengan amalan yang lain. Hanya dalam kurun waktu 40 hari atau diringkas 7 hari. Atau dengan kata lain merevolusi mental umat masyarakat melalui batiniah dengan cara mengamalkan sholawat wahidiyah. Seiring dengan perkembangan pengamalan sholawat wahidiyah, kemudian beliau membentuk lembaga hikmah yang kemudian dijelaskan oleh mu'allif radhiyallahu anhu sebagai wakil beliau untuk mengatur jalannya perjuangan wahidiyah. Seperti pendelegasian beliau mu'allif radhiyallahu anhu kepada penyiar sholawat wahidiyah dengan dawuh, jadi ya maaf para hadirin dan hadirat dan para penyiar semua ini, ya boleh dikatakan wakil saya. Ini dah beliau mu'alif. Karena tugas beliau mu'alif adalah memperbaiki mental umat dan jalannya revolusi, maka dalam hal ini penyiar sholawat wahidiyah telah diberi amanah kekuasaan untuk melaksanakan perjuangan wahidiyah. Pemberian amanah kekuasaan dapat juga diartikan pemberdayaan. Pemberdayaan penyiar sholawat wahidiyah berlangsung ketika beliau mu'alif membentuk penyiar sholawat wahidiyah untuk melaksanakan tugas pokok yang menjadikan tujuan perjuangan wahidiyah terwujud. Pemberdayaan penyiar sholawat wahidiyah dalam revolusi mental bisa diartikan sebagai pemberian kekuasaan atau kewenangan oleh mu'allif radhiyallahu anhu kepada penyiar sholawat wahidiyah untuk merubah dengan relatif singkat berkaitan dengan mental umat dengan cara membumikan sholawat wahidiyah dan isi kandungannya yang berupa ajaran wahidiyah pada seluruh aspek kehidupan. Berkaitan dengan pendelegasian wewenang beliau mu'alif kepada penyiar sholawat wahidiyah, kemudian di dalam melaksanakan tugas pokoknya penyiar sholawat wahidiyah sebagai wakil diberi persyaratan-persyaratan. Hadirin hadirat yang saya hormati, perlu sedikit kita bahas bersama-sama mengenai tugas pokok penyiar sholawat wahidiyah. Tugas pokok penyiar sholawat wahidiyah adalah mengatur, dalam arti menentukan kebijaksanaan dan memimpin pelaksanaan serta bertanggung jawab atas jalannya perjuangan wahidiyah, meliputi bidang pengamalan, penyiaran, pembinaan dan pendidikan wahidiyah. Ini tugas pokok. Serta bidang kegiatan lain yang menjadi sarana penunjang. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan bimbingan mu'alif sholawat wahidiyah. Ini tugas pokoknya. Di dalam melaksanakan tugas pokok itu, beliau mu'alif telah memberikan syarat pengurus penyiar sholawat wahidiyah. Ini saya ambilkan di wasiat 9 Mei. Yang pertama, ini syarat wakil beliau mu'alif, baik secara individu sebagai pengamal sholawat wahidiyah untuk mensiarkan sholat wahidiyah dan ajarannya, atau yang berbentuk kelembagaan seperti penyiar sholawat wahidiyah ini. Ini pengurusnya kita semua, tidak bisa tidak harus mengikuti syarat dalam melaksanakan tugas pokok untuk mewujudkan
tujuan perjuangan fafiru ilallah wa rasulih SAW. Karena syarat ini merupakan sesuatu yang harus dipenuhi atau dilaksanakan, yang menjadikan amal dapat tercapai atau sah. Yang pertama, segala sesuatu yang negatif harus dibuang sama sekali. Ini dawuh beliau mu'alif. Yang kedua, perbuatan maupun ucapan yang bertentangan dengan ajaran wahidiyah harus dihilangkan sama sekali. Yang ketiga, perbuatan dan perkataan maupun apa saja yang merugikan perjuangan harus dibuang sama sekali. Yang keempat, perbuatan dan perkataan maupun apa saja yang menjadikan fitnah terutama harus dibuang sama sekali. Yang kelima, supaya saling memperingatkan dengan bijaksana. Hadirin hadirat yang saya hormati, apabila syarat yang telah diberikan oleh beliau mu'alif kepada penyiar salat wahidiyah sebagai wakil beliau ini dipenuhi, insya Allah tujuan perjuangan wahidiyah dalam relatif yang sangat singkat, karena ini berkaitan dengan revolusi. Revolusi itu perubahan secara relatif singkat, kebalikannya evolusi, yaitu terwujudnya keselamatan, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir batin, material dan spiritual di dunia dan di akhirat bagi masyarakat umat manusia seluruh dunia. Ini akan terwujud. Coba kita mensimak kembali dawuh beliau mu'alif. Oleh karena bangsa Indonesia sebagian besar, terutama mereka-mereka yang berkompeten, masih dijajah oleh imperialis nafsu yang ganas, menjadi keadaannya ya seperti yang kita alami ini. Dekadensi moral, penyelewengan, korupsi dan penyalahgunaan makin menjadi-jadi, tumbuh di berbagai bidang. Mental masyarakat yang baik adalah mental masyarakat yang bebas dari imperialis nafsu. Mental masyarakat yang terbebas dari imperialis nafsu akan diaplikasikan dalam bentuk pemikiran, perbuatan dan sikap dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan kemaslahatan yang dapat memberi dampak manfaat bagi dirinya dan lingkungannya. Maka untuk merealisasikan tujuan perjuangan, yaitu terwujudnya kedamaian, keadilan, kesejahteraan, bahagia di dunia dan akhirat adalah tidak bisa tidak harus dengan cara membebaskan masyarakat dari imperialis nafsu. Saya simpulkan, pemberdayaan penyiar salat wahidiyah dalam revolusi mental adalah pemberian kewenangan mu'alif kepada penyiar salat wahidiyah untuk mengadakan perubahan mental dengan relatif cepat. Penyiar salat wahidiyah dalam melaksanakan tugas pokoknya adalah sebagai wakil beliau mu'alif radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrahu. Untuk menjadikan wakil mu'alif terdapat syarat-syarat yang harus dilaksanakan, dan untuk mewujudkan tujuan perjuangan dengan jalan membebaskan masyarakat dari ini
yang dapat saya sampaikan. Jadi sekali lagi tulisan yang sangat sederhana ini sekedar sebagai muhasabah. Kita sebagai pengurus, sebenarnya pemberdayaan ini sudah dimulai sejak beliau mu'alif ini membentuk lembaga, yaitu pada tahun 1964. Di catatan kaki itu atau di footnote, kalau masih ada, saya mengambil salah satu contoh hasil perjuangan kita yang kita evaluasi ketika Rakernas kemarin. Salah satu contoh saja. Ini di bidang penyiaran. Karena tugas kita ini berkaitan dengan pengamalan, penyiaran, pembinaan dan pendidikan. Tugas pokok kita. Pengamalan di dalam melaksanakan bimbingan beliau mu'alif di bidang mujahadah, terutama mujahadah seremonial di daerah-daerah masih sangat memprihatinkan. Apalagi yang mengarah kepada pemberdayaan remaja, kanak-kanak, wanita, ini bisa melaksanakan sendiri-sendiri masih sangat perlu energi untuk ke sana. Di bidang penyiaran, alhamdulillah selama setahun ini kita mendapat 796 pengamal. 796 pengamal. Alhamdulillah. Kalau saya buat rata-rata setahun 1000 ini untuk penyiaran kepada Jombang saja ini perlu waktu 80 tahun. Kalau untuk Indonesia perlu 250.000 tahun. Apakah ini namanya revolusi? Ini salah satu contoh. Ya monggo kita sebagai wakil beliau mu'alif untuk mempertanggungjawabkan itu. Ini hanya dari sisi penyiaran dan lain sebagainya. Ada di catatan kaki. Hadirin hadirat yang saya hormati, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini diridhoi oleh Allah wa Rasulih SAW dan membuahkan manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah, dan kita keluar dari ruangan ini betul-betul menjadi wakil beliau mu'alif yang memenuhi syarat yang telah diberikan oleh beliau mu'alif dan diberi kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas yang berat namun mulia indallah wa Rasulih SAW ini. Dari saya semua kesalahan mohon dimaafkan. Sebelumnya mari kita bersama-sama sowan di hadapan beliau Rasulullah SAW dan beliau syuhada zaman. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal azab wa aslahu wa ruhahu asrikri faqad labtu abada wa rabbi wa laysa li ya sayyidi siwaka fa inna rudda kudus ahsan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya ayyuhal hawdu salatullah alaika rabbini biiznillah
وانظر إلي سيدي موصلة الحضرة العلي. الفاتحة. Hadirin hadirat yang saya hormati, semua kesalahan dan kekurangan saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa min ghazi hadzal zaman an-nadhrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kiai Muhammad Nafi Magister Syariah yang telah menyampaikan materi kedua tentang pemberdayaan. Ada 5 poin penting yang saya catat. Yang pertama adalah revolusi mengandung makna perubahan yang relatif sangat cepat. Kalau beliau Romo Yarukan tadi menyeluruh dan mendadak, saya kira sama pengertiannya. Dengan kurun waktu 40 hari atau diringkas menjadi 7 hari, ini menarik nanti. 40 hari waktunya cuma. Pemberdayaan dapat pula ditafsirkan sebagai pemberian wewenang atau kekuasaan, atau peningkatan kemampuan, atau proses menjadi lebih kuat dan lebih kuasa dari pemberi yang memberdayakan kepada yang diberdayakan. Nah ternyata tadi saya mencatat yang memberdayakan itu beliau mu'alif, yang diberdayakan PSW-nya, itu ya maksudnya ya. Pemberian wewenang atau kekuasaan. Mental yang baik adalah mental yang terbebas dari imperialis nafsu. Parameter ukurannya nopo nih nanti. Satu-satunya lembaga yang diberi amanah oleh mu'alif Salat Wahidiyah untuk mewujudkan tujuan perjuangan Wahidiyah adalah PSW. Sedangkan tugas yang diemban atau yang diamanahkan kepada beliau adalah memperbaiki mental umat masyarakat melalui jalan batiniah menggunakan sholawat. Para hadirin hadirat, para peserta dan bapak-bapak pemateri, mari kita bertajam, kita diskusikan topik kita tentang pemberdayaan PSW ini. Dan sudah kita maklumi, kita pahami bersama, kalau tadi beliau yang Nabi mengundang 100 orang, 100 apa? Yang datang cuma 10, ya. Ini dari panitia ini mengundang 1.300, yang datang cuma 200 ya. Sebenarnya yang kita undang ini 1.200, Pak. Nah, panjenengan ini yang termasuk yang memperhatikan undangan sebenarnya. Kita awali untuk termin pertama ini selama atau bebas ya ngomong ya, tidak perlu ya. Bebas saja, setiap persoalan yang diajukan kita bahas sampai selesai, baru pindah ke topik yang lain atau pembahasan yang lain. Saya mohon tidak ada pertanyaan atau penyampaian yang lain sebelum persoalan yang satu diselesaikan atau dituntaskan terlebih dahulu. Begitu supaya kita fokus dan banyak yang kita hasilkan. Kami silakan kepada para peserta untuk menyampaikan ide, gagasan, pertanyaan mungkin atau saran kritik dengan menyebutkan nama dan jabatannya, kemudian menyampaikan atau tanggapan atau respon dari panjenengan semua dari apa yang telah disampaikan. Kami persilahkan. Pak Haji Pandang, ya. Kemudian yang sana Pak, dari mana Pak itu? Mana? Sukoharjo. Belakangnya Pak Imam Musutomo. Itu belakang siapa? Dari Jawa Tengah. 4, 5 dari
Jawa Tengah 5. Kami silakan Pak Haji Pandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pandang Musli selaku Ketua DPW PSW Jawa Barat. Saya tertarik sekali dengan judul dari Sarasehan pada pagi hari ini tentang revolusi mental, bagaimana memberdayakan PSW yang ada untuk melakukan revolusi mental secara frontal. Tadi sudah dijelaskan oleh Yai Nafi, kalau pengamal Wahidiyah baru selama 1 tahun hanya 796, maka butuh waktu 20.000 tahun ya, atau 2000 tahun tadi. Ini berarti bukan revolusi mental. Kemudian tadi sudah disebutkan juga tentang bagaimana sebagai PSW ini kita harus mengikuti apa yang disampaikan oleh beliau mu'alif. Ada 5 hal tadi. Itu adalah sebagai bekal bagi seluruh PSW terutama di dalam menjalankan ke-PSW-annya. Yang ingin saya tanggapi adalah di dalam melakukan revolusi mental ini tentunya PSW ataupun para teman-teman di daerah masih butuh pertanyaan lagi, seperti apa yang diinginkan. Karena kalau yang disampaikan tadi memang suatu spirit bagaimana kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan ataupun di dalam kepengurusan PSW ini. Tetapi bagaimana caranya? Ini yang penting. Kalau menurut saya teman-teman di daerah ini mungkin tidak tahu caranya seperti apa. Sehingga ada rumusan-rumusan yang mesti dijabarkan kepada teman-teman di daerah agar supaya bagaimana sih mengajak masyarakat untuk sadar kepada Allah ini, bagaimana melakukan penyiaran yang efektif dan sebagainya. Nah ini juga menurut saya harus ada kelanjutan daripada tugas kita untuk memberdayakan PSW dalam revolusi mental. Dan saya pun juga berpikiran begini Pak, mungkin harus ada tim ya, tim mungkin tidak tahu apa, tim dari DPP merumuskan apa yang dimaksud revolusi mental ini dan dapat diaplikasikan di dalam tugas-tugas ke-PSW-an di daerah. Itu seperti apa? Sehingga kami dari daerah ini bisa memahami apa yang harus kami lakukan. Karena memang kita ini di daerah mungkin banyak sekali yang masih kurang di dalam pemahaman tentang tugas-tugas ke-PSW-an. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Pandang. Kami lanjutkan ke Sukoharjo. Silakan. Iya, nama, jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Selamat Widodo selaku Ketua MT Kabupaten Sukoharjo. Nyun sewu niki bahasa kula campur kersanipun radi lancar. Kula ningali seseratan wonten ing ajeng ingkang kaitanipun kalian pemberdayaan penyiar sholawat Wahidiyah. Ningali pepetan ngaten kawula bergetar, Pak. Manah kula niku gemeter. Pemberdayaan penyiar sholawat Wahidiyah. Ini dados pertanyaane kula selaku pengurus atau majelis taklim, jangan-jangan saya pada khususnya dan kita pada umumnya terperdaya oleh apa? Oleh kepentingan-kepentingan duniawi.
Lah tambah gemeter meleh, manahe kula niku dilajengaken kalian dalam revolusi mental iki tambah ngebrok meleh kula. Awit menapa? Karena pemberdayaan penyiar sholat wahidiyah kita yang ada di lapangan, khususnya di daerah. Kalau bicara PSW atau penyiar sholat wahidiyah, kita bicara organisasi. Itu pemahaman kami. Nah, dikatakan organisasi ini berjalan, otomatis ada komponen-komponennya. Itu menurut pemahaman kami. Nah, di daerah kami pada khususnya, mungkin daerah lain mungkin sudah terpenuhi. Apa buktinya bisa dikatakan organisasi ini jalan? Karena ada beberapa komponen. Salah satu contoh, organisasi penyiar sholat wahidiyah ini ada kabitnya. Nyun sewu, kalau ben kaula etak-etake niku belajar teng Jawa Timur. Bahasane mentereng niku studi banding nyun sewu. Gandeng kula niku wong bodho. Niki kula trenyuh. Ningali kawontenan DPW Jawa Timur. Mulai dari DPW sampai DPC. Kula trenyuh sanget bahkan Meri kalian DPW so DPC Meri pun dos pundi. Kok kabit ingkang wonten daerah Jawa Timur sampun jalan sedaya. Lah lajeng kula mrene wis pundi lho. Kenging napa kok Jawa Tengah kok ra iso? Niki pertanyaan iki lho kan ngeten. Lah kanthi momen serasian siang menika kula suwun kanthi sanget dumateng bapak-bapak yang duduk di pusat khususnya di bidang organisasi. Tulung nyun sewu. Tulung niki rencang-rencang yang di bawah atau daerah ini dipun bantu untuk memberikan penjelasan tentang organisasi atau PSW. Nika sangat kita usahakan. Engko saged kasebat bahwa organisasi penyiar sholat wahidiyah ini estu jalan. Amargi mboten jalan teng daerah kula niku kabit-kabite nggih dereng wonten. Nyun sewu, menika saking Kabupaten Sukoharjo. Jadi permohonan para bapak-bapak yang duduk di pusat ini supaya memberikan penyuluhan tentang organisasi sholawat wahidiyah. Sehingga apa? Harapan kami betul-betul bisa merevolusi mental masyarakat, khususnya saya sendiri. Ini khusus untuk Kabupaten Sukoharjo. Nyun sewu menika nggih wonten titipan saking rencang DPW kalih pertanyaan. Tunggal, benarkah rangkaian sholawat wahidiyah itu diawali ila hadrati dan diakhiri dengan Al-Fatihah? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, pengamalan sholawat wahidiyah setelah 40 atau 7 hari, bilangannya bisa ditambah atau dikurangi sebagian atau keseluruhan. Bolehkah Fatihah yang pertama itu diperbanyak? Ini pertanyaan dari DPW. Mungkin ngaten ingkang saged kawula aturaken boten katalumban sedaya kelepatan, sedaya kekilapan kula tansah nyadong agunging samudra pangsami. Akhir salam billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Terima kasih Pak Slamet Widodo. Kita lanjutkan ke Pak Imam Sutomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf kepada Bapak Majelis Hakim Pusat maupun Ketua Umum, jajarannya mungkin bahasa saya nanti biasa.
bahasa preman keluar, kami minta maaf, yang penting saya tidak niat kurang ajar. Jadi untuk revolusi mental ini memang sangat sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh Yai Nafi, program dari Mbah Yai, namun karena belum terrealisasi pelaksanaan di DPSD, ini kita akan memberikan suatu masukan, yaitu yang satu, yaitu pembinaan di LP. Dan ini di LP ini kami sudah jalan. Nah ini malah justru diminta di seluruh tanah air kalau kita mau. Jadi kalau DPP mengatakan nanti karena SDM, itu sebetulnya SDM itu masih bisa diminta dari siapa saja. Jadi kita tidak boleh mengkotak-kotak. Suatu contoh, saya tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Untuk menerobos LP, ini saya minta tolong sama Bambang. Bang tolong aku gawe no proposal, aku kepingin binaan LP. Nah ini, jadi DPP maupun DPW mana saja, jangan ada alasan karena SDM. SDM itu bukan alasan kalau kita mau minta tolong. Kalau kita sudah mengkotak-kotak, ini RT sini, ini RW sini, ini DPW sini, lah mengkotak-kotak di mana bila? Semua ini milik Allah ya, semuanya apa satu, ya udah, mana yang bisa kerjain gitu. Nah ini untuk menunjukkan revolusi mental. Nah ini yang sudah di penjara, ya enak kan tinggal ngatur gitu loh. Tinggal ngajak. Dan ini saya siap kalau memang diberikan tugas untuk menerobos semua LP di seluruh tanah air. Nanti akan dibikinkan oleh Bambang. Nah ini yang satu. Yang kedua, untuk revolusi mental kita harus berani tampil di depan, memberikan suatu riset bahwa sholawat wahidiyah ini bukan suatu keyakinan saja, bahwa ini diperintah oleh Allah, bukan itu saja, tapi berikan suatu wujud nyata bahwa sholawat wahidiyah salah satunya. Tapi kalau untuk pribadi saya, satu-satunya yang bisa merevolusi mental dengan cepat, 40 hari atau 7 hari sudah bisa terrealisasi, yaitu dengan kita mau minta kepada aparatur negara, mulai dari RT, RW, sampai RI 1, yang dianggap sampah masyarakat, tolong titipkan 40 hari kepada kita. Setelah 40 hari kita kembalikan kepada yang titip, bagaimana hasilnya? Nah, di situ nanti akan ada suatu pernyataan dari yang bersangkutan yang titip bahwa ini berubah. Nah, kalau resip itu sudah nyata, ini bisa diajukan kepada Departemen Pendidikan untuk menjadi kurikulum nasional bahwa Wahidiyah bisa membangun mental spiritual yang tangguh. Karena siapa? Revolusi mental yang dicanangkan oleh beliau Mu'alif Sholat Wahidiyah menurut hemat saya ini adalah bagaimana kita sadar bahwa kita itu sebagai makhluknya Allah. Ya bagaimana kepada Allahnya? Lah kita itu sadar sebagai murid mu'alif. Ya bagaimana kepada gurunya? Kita itu sadar kepada berbangsa dan bernegara. Bagaimana ikut serta kita membangun bangsa dan negara ini tanpa anarkis, tanpa protes, tapi bisa mewujudkan kesejahteraan, keadilan, kemakmuran yang sesuai dengan tulisan Yai Nafi. Ini akan terwujud kalau kita mau. Jadi jangan kita takut dengan bayangan. Ini yang sering terjadi, takut dengan bayangan. Dalilnya dalil bela diri, yaitu SDM. Kalau enggak bilahnya sudah begini, tapi syariatnya belum dilaksanakan secara maksimal. Nah ini kita minta maaf, ini keremannya udah mulai keluar dikit-dikit. Jadi itulah. Jadi mari kita betul-betul masalah syariatnya kita maksimal dulu, baru lari ke bilah. Lah ini bilah dibikin tameng, dibikin beteng untuk kita tidak disalahkan atau tidak dikritik. Ini kita kerja juga belum maksimal, sudah bilang SDM. Jadi kalau saya kira SDM ini tidak perlu dipermasalahkan, insya Allah. Di Jakarta banyak. Yang kedua, untuk revolusi mental Jami'al Alaminnya, yaitu kita memfungsikan internet. Itu yang betul-betul memang 24 jam internet itu dijaga. Jadi begitu ada orang buka, ada yang jawab. Nah itu umpamanya dirotasikan.
Anggaplah 4 jam satu orang, 4 jam satu orang, 24 jam itu harus ada. Nah ini untuk jami'al alaminnya. Jadi karena ini internet ini adalah sekarang fasilitas yang tercanggih untuk penyiaran, ya ini harus dipakai juga, jangan manual terus. Kalau manual terus nanti konsepnya Yai Nafi jalan nunggu sekian ribu tahun baru tercapai. Indonesia belum jami'al alamin ini. Gitu loh. Nah ini mari kita saya kira cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berikutnya Pak Anik Enawi, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan yang pertama, akhir-akhir ini banyak sekali seminar. Nama? Oh ya, nama Muhammad Anik Genawi selaku Sekretaris Jawa Tengah. Akhir-akhir ini banyak sekali tema seminar atau pembicaraan yang membahas tentang revolusi mental. Yang ingin saya tanyakan, mental yang ditawarkan oleh Wahidiyah ini seperti apa? Revolusi mental yang ditawarkan oleh Wahidiyah ini seperti apa? Kemudian yang kedua, di awal tadi disampaikan bahwa ajaran Wahidiyah itu sebagai instrumen, alat. Kalau kita bicara instrumen, jadi kita juga harus membicarakan indikatornya. Pertanyaan yang kedua saya, apa indikasinya, indikatornya bahwa Wahidiyah ini bisa membawa revolusi mental bagi bangsa dan negara? Kiranya itu cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang terakhir, yang kelima, Pak Abdul Wahid Suwoto, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abdul Wahid Suwoto, Kabid Penyiaran Pembinaan DPW Jawa Tengah. Di sini saya merespon tadi untuk penyiaran seluruh Indonesia itu makan waktu 250.000 tahun. Itu apalagi dunia. Nah sekarang kita kembali kepada dawuh dari Mu'alif Sholat Wahidiyah. Nah ini di dalam 1 tahun pengamal satu harus mendapatkan 1 pengamal baru. Ini dalam konteks penyiaran. Sedangkan di sini tugas pokok dari PSW saya singkat itu meliputi bidang pengamalan, penyiaran, pembinaan dan pendidikan. Tentang pengamalan itu kita sudah digodok dengan rinci, kita musyawarahkan dengan rinci sehingga terbit buku tuntunan mujadah. Sekarang pembinaan juga begitu, sudah dibicarakan secara rinci, pendidikan juga begitu. Yang saya tanyakan di sini tentang penyiaran. Penyiaran ini belum ada buku khusus untuk penyiaran. Jadi caranya menyiarkan bagaimana, terus itu dibentuk dalam sebuah buku yang dikehendaki oleh PSW itu bagaimana. Sebab ini pengalaman di daerah-daerah untuk mencapai target revolusi mental itu, pengalaman saya bagi pengamal-pengamal lama ini lupa kalau ditugasi oleh beliau 1 tahun mendapatkan 1 pengamal baru yang aktif. Ini pengamal yang lama. Sedangkan pengamal yang baru dia ketakutan atau paranoid disebabkan belum memahami syar'i Islam maupun syar'i Wahidiyah. Nah untuk itu kita harus ambil solusi, kita menggodok bagaimana penyiaran yang didawuhkan beliau Mu'alif secara ketok tular itu bagaimana. Terus akhirnya nanti di daerah setiap pengamal itu mengerti cara menyiarkan yang betul dan efisien. Sehingga yang didawuhkan oleh
Gus Nafi tadi jangan sampai memakan 250.000 tahun, tapi dalam waktu singkat revolusi mental ini segera terjadi. Ya mudah-mudahan 2/3 dunia ini masa bakti kita habis, sudah selesai, alhamdulillah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oto dan semuanya. Saya urutkan mulai dari yang pertama, Pak Haji Pandang dari Ketua DPW Jawa Barat. Revolusi mental yang kita gagas ini yang seperti apa? Bagaimana cara melaksanakan revolusi mental ini, termasuk bagaimana cara kalau di stressing di penyiaran seperti yang tadi Pak Woto juga mempertanyakan, penyiarannya seperti apa? Kita juga belum punya buku panduan tentang metode penyiaran barangkali. Yang kedua, yang ketiga Pak Haji Pandang mengusulkan supaya fokus terhadap hasil-hasil kajian ini. DPP barangkali membentuk tim rumus untuk merumuskan bagaimana efektivitas, efisiensi terhadap pelaksanaan revolusi pemberdayaan revolusi mental. Ini dulu barangkali dari para bapak pembicara. Kami silakan. Romo Yerogan. Kabit penyiaran dulu. Ya, kabit penyiaran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, dan syukur alhamdulillah saya diberi jatah untuk memberikan jawaban atau tambahan-tambahan pemahaman. Yang dimaksud dengan revolusi mental ala Wahidiyah ini, kita dituntut untuk lebih meningkatkan kewajiban-kewajiban kita, baik sebagai pengamal, lebih-lebih sebagai pengurus, daripada kita menuntut hak kita. Indikasi daripada revolusi mental yang telah didengung-dengungkan oleh Wahidiyah dan berusaha diaplikasikan, ini sudah tertuang sangat jelas di dalam ajaran Wahidiyah. Sehingga masing-masing kita apabila sudah memahami ajaran Wahidiyah tidak hanya ilmiah, tapi betul-betul dijiwai dan dihayati, maka kita pun sendiri tanpa membicarakan atau mendiskusikan tentang revolusi mental, kita pun akan tertugas dan terdepan sebagai orang-orang yang sudah terrevolusi. Karena apa? Yang dinamakan mental itu rohani atau akhlak kita atau watak-watak kita. Ini perlu direvolusi, dirubah secara cepat. Contoh kecil saja, kita sebagai pengurus tidak bertanggung jawab dalam segala kegiatan, meremehkan kegiatan, meremehkan tugas. Sifat watak malas ini perlu direvolusi, digugah untuk meningkatkan kewajiban sebagai khidmah kepada beliau mu'alif radhiyallahu an. Itu intinya. Sehingga kalau diawali dirubah daripada pengurus-pengurus PSW, insya Allah pun dalam penyiaran membina masyarakat di lingkungan kita masing-masing akan segera cepat untuk merubah keadaan di sekitar kita. Yang berkaitan dengan buku-buku penyiaran, kalau nanti saya buatkan buku panduan penyiaran dan persyaratan-persyaratan seorang penyiar, maka sampai semua, kita semua tidak masuk Pak di situ. Tidak masuk kategorinya sebagai seorang penyiar Wahidiyah. Karena apabila kita tentukan bahwa seorang penyiar harus paham ajaran Wahidiyah, paham dalilnya, dan harus berwahidiyah, maka kita semua tidak masuk kategori seorang penyiar. Yang intinya penyiar Wahidiyah itu atau menyiarkan Wahidiyah, menyampaikan sholawat Wahidiyah atau bagian daripadanya, atau ajaran Wahidiyah atau bagian daripadanya kepada orang lain, dan supaya diamalkan dan disiarkan kepada orang lain pula.
Maka banyak pula ada orang yang bukan pengamal Wahidiyah tapi ikut menyiarkan. Banyak bukan Islam tapi menyiarkan juga tidak sedikit. Maka setiap pribadi orang, contoh kita menyiarkan kepada seorang preman. Kita menyiarkan kepada preman A dan preman B itu situasinya pun berbeda, tidak akan bisa sama. Karena yang namanya penyiaran ini adalah faktornya hidayah, dan setiap penyiaran itu tergantung dari kondisi yang menyiarkan dan persiapan yang menyiarkan. Maka ada buku atau panduan mujadah penyiaran. Itulah inti dari penyiaran. Kalau pembinaan ada pak aturannya, ada bukunya, panduannya bisa diarahkan. Tapi kalau penyiaran, semua pengamal pengurus juga berkewajiban jadi seorang penyiar. Terima kasih. Terima kasih, Justin. Ini yang dijawab sudah 3 malah, dari Pak Haji Pandang, dari Pak Woto, dan dari Mas Anik. Cuman indikatornya yang belum, yang dari Mas Anik. Kami silakan dari yang lain. Ini masih fokus tentang metodenya saja, barangkali ada tambahan. Atau kalau bisa ditambahkan dengan indikator keberhasilan penyiaran. PSW. Kita perlu mengenal apa manajemen PSW itu. PSW itu terdiri dari para ketua, unsur pembantu pimpinan yaitu sekretaris bendara, dan unsur pelaksana yaitu para badan-badan. Nah, fungsi ketua-ketua inilah ketua-ketua PSW, baik ketua PSW pusat, ketua PSW wilayah maupun cabang, penanggung jawab perjuangan Wahidiyah di bidangnya. Ini yang ditekankan. Jadi ketua bidang penyiaran harus bertanggung jawab bagaimana mengatur penyiaran ini supaya berjalan lebih lancar. Ketua bidang pembinaan juga begitu. Pikirannya hanya mengarah kepada bagaimana membina pengamal-pengamal Wahidiyah ini supaya bisa terbina dengan baik. Dan bidang-bidang yang lain juga begitu. Ini yang selama ini belum dimiliki oleh para ketua-ketua. Maaf para ketua-ketua. Baik ketua pusat maupun wilayah maupun cabang, kita perlu meningkatkan, merevolusi diri kita untuk bertanggung jawab sebagai penanggung jawab perjuangan Wahidiyah di bidangnya. Perkara metode penyiaran itu kan relatif, situasional. Tidak bisa kita merumuskan satu teori atau cara khusus. Itu adalah tergantung kepada situasi dan kondisi. Itu tergantung bagaimana para ketua itu kan diberi wewenang untuk bermusyawarah. Nah, ini yang masih lemah. Bermusyawarahnya para pengurus PSB ini masih lemah. Lemahnya apa? Kadang-kadang diundang untuk bermusyawarah tidak datang. Datang tak penaknya dewi. Tidak korum. Ini juga harus direvolusi. Diri kita yang lemah-lemah itu. Itulah antara lain. Terima kasih. Mohon ditambahkan juga pertanyaan yang dari Pak Slamet Widodo juga mempertanyakan tentang komponen pemberdayaannya. Dari Pak Yai Nafi barangkali menambahkan komponen pemberdayaan. Beliau juga memberikan pandangan pengalaman tentang studi banding. Cuman tidak dijelaskan tadi hasil dari studi bandingnya saya kira, karena dari studi banding itu Pak Slamet itu saya kira mewakili semuanya. Itu masih ada beberapa PSW daerah yang dalam tanda petik belum seperti Jawa Timur. Nah, belum seperti Jawa Timur yang seperti apa Pak itu? Maksudnya kan juga barangkali bisa diceritakan dari studi bandingnya itu. Mohon juga disinggung yang disampaikan Pak Imam Utomo usulan mengenai pembinaan di LP. Nah, Pak Imam Utomo ini sudah membina tadi pengakuannya, barangkali bisa di-sharingkan juga melalui internet dan melalui lembaga-lembaga mulai RT, RW sampai RI 1 melalui lembaga. Nah, kalau kelembagaan ini kan juga bukan tugas individu, ini tugas lembaga. Nah, di sini ada banyak kabit yang bisa menjawab. Dari pembinaan Pak Yezen bisa, dari kabit diklat juga, selaku pemateri juga bisa. Kami silakan, ya Nafi. Jadi ini
ya kita maklumi memang Jawa Tengah ke sana, ya, Jawa Tengah ke sana. Ini mengenai komponen kepengurusan, terutama yang duduk di badan-badan. Ini masih banyak yang kosong. Banyak yang kosong. Jawa Tengah ke sana. Kalau Jawa Timur memang sudah bonsai. Mayoritas sudah baik. Jadi begini khususnya Bapak Slamet yang mewakili Jawa Tengah dan yang lain. Yang pertama kita memang harus belajar percaya kepada para pengamal yang ada, khususnya para remaja, para pemuda yang ada di daerah kita. Itu kalau di Jawa Tengah itu, mohon maaf Pak Slamet ini, khusus di Demak saja, itu alumni pondok At-Tahdid itu lebih dari 1.000. Iya, lebih dari 1.000. Kemarin kita turba ke sana. Ini kita perlu memang belajar untuk apa ini ya, memberi kepercayaan kepada para generasi di bawah kita. Kemudian mengenai komponen pemberdayaan. Karena pemberdayaan ini merupakan pendelegasian dari beliau mu'alif kepada pengurus, ya paling tidak badan-badan pokok yang pokok ini memang harus kita bentuk, Pak. Harus kita bentuk. Jadi ada yang badan penyiaran, badan penyiaran pembinaan, badan keuangan, badan ya kalau mungkin badan wanita, badan remaja ini merupakan komponen yang harus ada gitu. Kalau hanya ketua dan sekretaris bendahara ya kalau bahasa Jawanya itu seperti gelundung pringis itu. Apa? Gelundung pringis, jadi hantu yang hanya kepala saja. Karena badan pelaksananya tidak ada gitu. Pelaksana yang akan menjalankan seluruh program ini tidak ada, hanya ada pimpinannya.